Dan nanti saya mohon untuk Bapak pimpinan untuk memberikan pencerahannya kepada keluarga besar, guru karyawan seluruhnya. Kita harus benar-benar konsentrasi penuh fokus. Kalau kita tidak fokus, kemungkinan bisa jadi untuk mengetulkan sesuatu itu bisa mengalami hambatan. Maka ibarat sepak bola, ada penjaga gawangnya, ada penyerang tengahnya, ada strikernya. Nanti ujung tombak strikernya, golnya siapa saja nanti akan dijelaskan oleh Bapak pimpinan. Dan sekali lagi kami mohon bimbingannya, mohon pencerahannya agar SMK Mompat itu bisa maju, bisa berkembang dengan baik. Rawuh di tengah-tengah kita Ustadz Ali, Ustadz Jumadi, Pak Harno izin karena masih berat. Saya matur nuwun sangat atas berkenannya menerima kami bertiga atau berempat dengan Pak Harno sebetulnya, dan mudah-mudahan kehadiran kami selaku tim yang ditunjuk oleh PDM membawa perubahan, juga membawa nanti kemajuan yang ada di sekolah kita yang kita cintai ini. Pimpinan merumuskan ada beberapa masalah yang terjadi. Isu yang terjadi itu adalah yang pertama, jumlah siswa itu menurun. Leres betul? Jumlah siswa menurun. Yang kedua, kedisiplinan dan kompetensi guru karyawan kurang. Minimnya kesejahteraan guru. Leres Bu? Alhamdulillah. Mungkin mau syukur-syukur apa lagi? Belum memadai sarpra. Kemudian minimnya dinia, output kaitannya dengan dinia. Maka itu yang secara internal, yang eksternalnya memang kenapa ini bisa terjadi karena pandemi, atau siswa kurang ya, ada pandemi COVID-19 seperti itu. Jumlah usia anak menurun, iya, benar sih Pak. Jumlah putra-putra ini saat ini kan 1, 2, 3 meter loh lagi. Kakean HP ini, yang kiai kan rajin HP ya, jadi anaknya oke. Saat ini kakean HP, ketularan HP AE. Terus kemudian belum eksisnya aspek keunggulan. Jadi sekolah itu belum duit keunggulan yang mencolok, yang bisa dijual. Nah inilah yang menjadi problem sekolah-sekolah memadai. Saya kira ini sudah saya menyampaikan, mengulangi yang itu sudah disampaikan Pak Kepala Sekolah. Problem ini saya kira sudah. Nah, karena terjadi problem seperti itu, maka pimpinan menetapkan untuk mengkoordinasikan seluruh kaum yang ada bersama-sama. Iki problem bareng, ayo digarap bareng-bareng. Awake dhewe iki lemah. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah akan menjadi kuat. Kita tidak usah a priori dengan kondisi yang ada pada kita. Kita laksanakan, ikhtiarnya kita jalankan, hasilnya kita lihat Allah yang akan menentukan. Targetnya ada peningkatan jumlah siswa 20%. Angin buatan dikira-kira. Wah itu piye carane? Ini usaha nggih Pak nggih. Pokoknya ya semuanya ikhtiar. Hasil serahkan kepada Allah. Strategi 10 strategi diterapkan. Nah, tadi bahasanya Pak Kepala itu tadi ada yang jadi penyerang, ada yang jadi penjaga gawang. Itu aja meri-merinan penjaga gawang kok lunak-lunak pengen ngebulke ning ngarep. Lha malah ditembak saka ngarep langsung gol. Nenten iki gol bal-balan nenten. Wong wakil dia nanti menjaga gawang, penjaga gawang itu lunak-lunak nek saka ngarep lho. Wah, ibarat ngono sing striker buri wendang teko ngarep gol renek teng jaba. Maka ini ada kompak. Jadi
gelandang kanan, gelandang kiri, gelandangan. Nah, itu juga perlu menyesuaikan dengan posisinya. Dan semua itu penting, tidak ada dalam sepak bola itu setiap sisi tidak penting, semuanya penting. Keberhasilan adalah milik tim. Keberhasilan adalah milik tim. Yang apik dudu nggone kaptene, dudu nggone pelatihnya, tetapi punya tim dan itu menjadi kebanggaan semua tim. Maka targetnya itu 20% ada peningkatan. Tunggu nanti itu ada berapa nanti yang terjadi di SMK 4 dengan tantangannya tadi sudah saya sampaikan. Ini tantangan real. Tapi Pak Kepala juga sudah menyampaikan strategi yang dilakukan di sekolah ini juga sudah disampaikan. Kok Nurul berhasil, usaha lagi. Jadi sekarang media online, medsos, bermain di medsos, unggah keunggulan sekolah walaupun hanya hal yang sepele. Siapa? Itu bukan tanggung jawab tim IT. Itu bagian tim IT, bayar tim IT. Bukan. Seluruh guru itu mengambil peran dalam ini. So, buat tim kreatif sekolah, tim kreatif sekolah. Nah, nanti penjaga gawangnya, ya itu yang membuat desain. Nah, nanti semua guru itu berperan aktif, mempunyai kerja dan lain sebagainya. Terlibat aktif, merasa memiliki terhadap sekolah ini. Hingga insya Allah kalau itu dilakukan, Pak Bu, itu akan ada perubahan. Dan itu tidak bisa dalam tempo singkat. Sekarang kita mulai besok langsung itu mungkin sulit. Tetapi kalau ini dimulai dari skala insya Allah penjenengan akan panen apa yang penjenengan niatkan itu 2, 3, 4 tahun yang akan datang. Mungkin ini belum berhasil. Perubahan paradigma ini akan belum berhasil untuk merubah anak-anak. Belum mungkin. Tetapi ke depan itu akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Ini termasuk strategi untuk mencari murid itu dengan cara sekarang, dengan cara yang lalu. Kalau cara yang lalu kan kita menunggu, masih ada. Kita sekarang rebutan loh. Kiai Sauman menyampaikan jumlah murid dengan jumlah sekolah ini sekarang itu sudah undung karuan rebutan. Kita harus mempunyai strategi bagaimana menarik. Kain itu saiki loh, orang mati seneng kok. Lain kok, itu masih dilakukan, tidak apa-apa. Strategi lama itu dijalankan terus sambil menggunakan strategi yang baru yang belum pernah kita lakukan dalam strategi mencari murid, itu yang kita lakukan. Publish sesuatu yang baik, guru ngasih guru, itu budaya di sekolah, ketertiban, kerapian, resik, reputasi, rajin, disiplin. Nah, itu tadi ditayangkan melalui media sehingga akan menjadi tahu. Ya persentasenya berapapun, insya Allah akan meningkatkan. Ini untuk peningkatan jumlah. Kemudian lulusan bisa baca Al-Quran secara tartil 90%. Pak Bu, saya kaitannya dengan ini memang prihatin. Sekolahan kita, saya tidak tahu untuk persentase, tapi hasil output yang terjadi di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu memang sudah baik sebenarnya kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang swasta yang lain, tetapi ini belum memenuhi kebutuhan user, pengguna, wali murid. Maka sekarang ini jadi gini, Bapak Ibu, sebenarnya ada
perubahan paradigma yang terjadi di siswa, kemudian di wali santri atau wali murid, kemudian masyarakat, pemerintah itu pada era-era seperti ini. Siswa itu berbeda dengan siswa yang waktu lalu. Nah, sekarang musimnya IT, sekolah harus mulai digital, mulai anak coba kalau sekolah yang dulu itu tidak boleh bawa laptop, sekarang mungkin bisa. Itu strategi saja. Apakah ini bisa cocok? Belum tentu. Tetapi sekolah bisa memikirkan itu. Apa model pembelajarannya? Oh, apa yang membuat siswa itu senang untuk sekolah di sini. Kemudian masyarakat kita itu dengan era seperti ini itu juga mencari sekolah yang api agamanya. Unggulan Muhammadiyah, kenapa Muhammadiyah itu? Karena pengen sekolah yang ada nilai agamanya. SMK-nya banyak milik Muhammadiyah itu karena pengen anaknya itu selain dapat ilmu sekolahan juga ilmu agamanya. Maka pengamanan terhadap ini, maka tadi problem tadi, BO tadi, ini harus segera dicari solusinya bagaimana. Nah, ada target dari pimpinan bahwa siswa lulus itu 90% bisa baca Al-Quran. Saat-saat waktu hitam. Tetapi kalau itu ditetesi dengan air yang berulang-ulang, insya Allah ini akan cekok, akan berlubang. Batu yang keras itu akan menjadi lubang ketika itu terus. Maka milieu lingkungan itu penting di dalam membuat bekasan itu tadi. Monuatos pertama diajari Quran, luar-luar. Tetapi kelembutan hati itu bisa dilakukan dengan Quran. Warnanya angel diatur, warnanya buas kurang karuan. Insya Allah kalau dengan Quran hatinya akan menjadi lembut. Kalau penjenengan mau hahe-hahe-ho, insya Allah nanti juga akan mudah di dalam mendidik anak-anak. Bapak Ibu, jadilah guru di SMK Muhammadiyah 4 ini apa? Guru agama semuanya. Guru agama bidang matematika, guru agama bidang bahasa Indonesia, guru agama bidang bahasa Inggris dan sebagainya. Sehingga penjenengan itu mengajar, itu mengajarkan nilai akhlak kepada anak-anak. Nah, jadi tentu itu melalui pelajaran yang penjenengan sampaikan. Strateginya monggo. Bahwa 90% ini anak-anak tahun ini itu Pak Haji Sauman melalui Majelis Dikdasmen itu menetapkan targetnya 90% anak itu bisa baca Quran. Wah. Ini loh pun ngatek seperti ini. Pripun carane sinergikan dengan semua guru. Sinergikan dengan semua yang ada di sekolahan. Kalau itu kompak insya Allah. Strateginya bagaimana? Monggo kurikulum ngatur jadwal ya. Kiai Kauman nantikan ada 12 jam mapel Al-Islam Ramadan. Ya, berikan itu. Mungkin ditata di depan, di belakang menurut kondisi yang ada. Kurikulum di Muhammadiyah itu kondisikan saja. Misalnya di depan masuk langsung 2 jam itu, 2 jam pertama itu Quran kabari. Atau sehat ini menungso lebon Al-Quran insyaallah tembus. Wajib Quran wajari maca
sholat, bacaan sholat, ngaji Quran, gitu. Terus, insya Allah, petakan anak-anak itu. Jadi dipetakan dulu. Jadi kalau pengen menarget itu ukurannya harus jelas dulu. Jadi targetnya kan sudah ya 90%. Strategi yang penjenengan lakukan bagaimana? Lakukan. Oh, ada instrumen evaluasinya. Yang dievaluasi apa? Targetnya tadi sudah tercapai atau belum? 90% itu bisa baca Quran, 90% itu semua sudah bisa hafal bacaan sholat sesuai dengan HPT. 90% kurang 100%. Kalau jenenge bocah iki tetep enek bakal buat nopo menika nopo bandel. Jangan biasanya nggih enten ya. Maka target 90% ini bisa diamankan mungkin Pak nggih. 90% apa betul? Wah. Aurat betul Bu? Aurat. Tapi dilaksanakan ya Bu nggih? 90% anak-anak kita itu harus bisa baca Quran, bisa sholatnya. Oh, jadi karena analisisnya itu, nah, kita akan lihat dari apa yang kita usahakan ini, apakah ini menjadi faktor turunnya siswa. Kita lihat 4 tahun dia akan datang. Nggak bisa kita lihat sekarang. Karena orang nanti membuat opini seperti ini, oh siswa sekarang lulus, kan sekarang hasilnya kan belum muncul. Tapi kalau putra-putra penjenengan ini nanti yang lulusan sini motor Quran do pinter banget, di antara 90% yang bisa itu 50% belum ngopeni TPA itu teknologi biasanya yang tiba. Dan semoga Muhammad yang 4, insya Allah 4-5 tahun yang akan datang kita mundurnya. Nggak bisa instan cepat seperti itu, tidak bisa. Tetapi kalau itu tidak kita lakukan, ini akan sulit. Kenapa? Karena Muhammad yang kedua itu kan a priori. Padahal itu sebenarnya keunggulan kita. Anak negeri gratis, malah tak baik. Anak negeri gratis, lalu apa-apa fasilitasnya dijatai yo negeri. Nah, begitu itu. Kita jangan jadi kita harus berusaha untuk tidak jadi sekolah yang hanya nomor pindah, hanya nomor turun. Kita harus mulai menjadi sekolah pilihan. Ya memang tantangannya berat dan kompetitornya sekarang semakin besar. Ini dipandang sebagai ikhtiar. Ini baru ikhtiar ini. Hasilnya bagaimana kita juga nggak tahu apa betul itu menjadi faktor. Tetapi dari pemikiran menggali instrumen itu bahwa salah satu faktornya itu adalah itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya. Sekolah kita harus menjadi basis untuk kaderisasi umat, kaderisasi persyarikatan. Memang kita itu sering kelemahannya sing diunggulke, ning kekuatannya dilempemke gitu. Sehingga peluang yang Bapak Ibu ambil kurang. Contoh, sebelumnya kan kepengennya ngembangke siswa, nek orang tua ini podo-podo Muhammadiyah ngono jane gampang. Ning gandeng wargane sekolah kita sekolah nang kene banyake warga NU, bilangnya Pak Kepala Sekolah tadi sampai 90% itu orang-orang warganya itu. Sehingga akan melangkah yang kita punya program mau mengambil bagian ini. Masa anak wong NU baca tulis Quran aja nggak bisa, maka Bapak harus mempunyai indikator yang pertama itu.
Indikator yang pertama apa? Kalau Bapak baca susunane wong IAIN kayak pertama itu anak-anak harus punya dasarnya dulu gitu. Kowe belajar nang endi? Belajar nang ndi? Belajare wis unggul karo belajare sing isor kudu dipilahke. Itu. Makanya nanti dasar yang pertama Bapak mencari peluang untuk pembelajaran sukses, kalimatnya apa? Belajar sukses itu ada 4 indikator. Bener Mas Salim ya? Wis ate buka nggih. Nggih. Nih, jadi siswa peluang ini karena Bapak kekuatannya ada. Saya sejak awal itu walaupun enggak pernah aktif kegiatan ini, tetapi saya melihat SMK Muhammadiyah bidang-bidang keagamaan mulai Pak Arifin kono unggul lah gitu. Bener Mas Narno. Ora enek liyane kono enek ketua pimpinan Sabang nu gak enek nek ranggone SMK Muhammadiyah papat gitu. Gitu. Sekretaris ya ya. Oh gitu. Ini yang antamane ngono rasa, antamane karepe yo akeh. Nek aku belajar ya Mas ya. Sing siji itu adalah kita ini mempunyai kekuatan. Kekuatan itu loh yang harus ini. Saya lihat kene muda-muda Pak Salman ya. Sing tuwae mong Pak Salim, Pak Jum karo kuwi Pak sapa iki? Wis arep pensiun Mas kuwi. Nah, 2 tahun liyane tah nom-nom iki dipajake karo biru-biru ngono gajine mundhake dhewe. Angge muridé akeh ora iso mundhake angge bose akeh. Gitu, itu salah satu di antaranya. Yang pertama Bapak punya indikator itu. Indikator yang kedua apa? Siswa itu harus meyakini betul bahwa kemampuan baca Quran itu akan menumbuhkan gairah. Sapa Pak Guru, Ibu Guru sing iso maca Quran iki mesti gairahnya tinggi lah. Ning ra iso maca Quran ya Pak Salman ya. Mlempem kandhane kok. Kenapa orang sregep maca Quran? Karena pinter gitu loh. Jadi gairah betul. Bar subuh salat selesai maca Quran, bar maghrib selesai maca Quran. Pak Jum sekolah nang arep rumah sakit lho, karo Pak Bupati Rembang lho. Angge bar maghrib teko ngisak iki maca Quran itu lho. Itu. Ora apa-apa jenenge wong sekolah nang ndi-endi kok gitu. Bener Pak, gairah. Pak Jum saiki lho wong usiane 25 dhisik iki maca Quran ra iso, amarga ra iso ora sregep, ora nek gairah. Ini gandeng jejak Pak Sauman terus ini gairahnya rada dhuwur gitu loh. Itu. Ini salah satu di antara yang seringkali aku moto nggone At-Taubah 20 mesti untuk hijrah kayak. Ini salah satu di antara. Itu indikatornya harus dibuat. Mencapainya kapan? Menggairahkan guru bisa menggairahkan murid sih. Nek murid sregep moto mesti sregep gitu loh. Contoh bapak-bapak ini setahun kan anak-anak mau ngajar ke Qur'ane beda. Bapak punya target lah. Kowe apal iki nek jus yang Pak Jo mentor masih nggone Baitul Qur'an iki pelajarane ya apa sing dikarepke iki visine kudu padha. Kalau visi semua komponen yang ada di sekolah itu padha nanti sukses. Aja malah ngrasani engko kok sukses piye kok lha ngono kuwi jenenge kendu. Tidak punya visi yang sama gitu loh. Ya Pak Kepala Sekolah ya. Kabeh wong tua, siswa, guru, karyawan ya. Mas Kepala TU ngono kuwi kudu duwe visi yang sama. Nek dheweke belajar itu harus sama karena nanti kelas 1 di bloknya pembelajaran, kelas 2 3 beda. Pak Jum bareng ngitung 21 rombel. Nek dihitung jam mata pelajaran ini kan 252. Nek mau diajarke wong 6 truk ya ora rampung. Ya, karena Pak Jumai esuk-esuk ngitung rombongan belajare 21 ning muridé 20 atau 30 ora apa-apa, sing penting enek rombongan belajar guru untuk jam mengajar. Itu indikator yang kedua yang harus dicapai. Yang ketiga apa?
Siswa itu mampu membaca Al-Quran yang benar dengan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Pak Salim ini pasti menyampaikan suatu saat ini ojo mung maca tok karo nulis ki marai apa iso ni maca ni iso tertib iso apik itu. Nek mung maca tok nanti kandhani kok beda. Mulai nulis alif ba saiki mulai sangka maca ya nulis. Papan tulis itu kok keane bocah-bocah iki lho kon gawa iki sing iso dibusak iso busak ngono kae. Gitu. Aspeknya kuwi bocah-bocah ngono, lulus saka kene iso maca iso nulis kuwi targete sekolah ini itu loh. Betul enggak Mas Nur? Ya ini harus maca ya nulis. Ya, sebab nek maca aku iso maca, ora iso nulis gitu. Masalah kok ora dipelajari. Bisa nang SD nang langgar desa ngono nek bar ngisak teko esuk ngono ya maca-maca ngono kuwi mawon asline ngerti. Jadi kami mohon kepada Bapak yang ngajarke nanti iso maca ya iso nulis gitu. Karena apa? Ben memahami, ingatan kuwi iso maca iso nulis. Lalu yang keempat indikatornya adalah siswa mampu menguasai dasar dan teknik-teknik qiraah lho. Biasa kok guru agama iki sprono sprene lho. Nek kegiatan sekolah sing maca Quran iki gurune ora iso lho mengajari kuwi lho. Carane gimana tekniknya? Wong sapa kono diundang nang kene, wong 10 wong 15 diragati saka sekolah ngono kuwi lho. Ngunggulke apa nek istilahnya Pak Jun. Namanya life skill kecakapan untuk hidup anak SMK Muhammadiyah kok nang kono punya uang, orang punya kerja. Sing maca Quran iki lho, kok SMK Muhammadiyah ngono kuwi rajas piye. Kalau Bapak tidak yakin sekolah-sekolah Baitul Quran iki kenapa kok pembelajaran sing umum ki mung sithik. Pembelajaran khusus yang mereka pelajari untuk arah Quran karena punya target Pak, SD sampai 8 juz, SMP sampai 15 juz. Nek SMA sampai 30 juz. Lah nek nggone dhewe pelajaran ngono enek sing nguyak-nguyak sok mben. Nguyak-nguyak maksudnya pelajaran liyane kok ora iso. Lah pelajaran sejarah kuwi iso waca nang dhewe. Iki lho cara pembelajarannya seperti itu. Jadi pembelajaran tidak harus di ruang boleh nang nggone njaba-njaba kene kan enek pelajaran nek nggon gubuk-gubuk lho Mas. Nek nggone dhewe kan ora. Ngene dhewe nang kelas nek belajar kuwi diwenehi kebebasan nek masalah-masalah hafalan. Sing terakhir pelajaran gone juz 30 kuwi kan mungkin ayate mulai saka 80 pira teko 114. Kuwi siswa iku kudu ditarget. Nek kabeh apa sing juz 30 kuwi entuk yo dia ngono kuwi jenenge memberi motivasi. Pelajaran ngono nek wektu iki tanggal 15 teko tanggal 30 kuwi kan Juni. Pembelajaran tatap muka nanti bulan Juli. Insyaallah Pak Saman dan menginformasikan sumben nek tanggal 12 Juli wis pembelajaran insyaallah ya Pak.